piet bukan main. Setelah masuk ke kamar Gia bersama Lisa, namun Gia menyuruh Piet untuk merahasiakan ini semua dulu, karena Gia punya rencana lain agar Dot tahu sendiri dengan cara dia mau kasih surprise ulang tahunnya. Tak terasa malam pun tiba. Malam itu Gia dan Lisa berjalan menuju rumah Dot. Lisa jalan buru-buru sambil bawa kotak kue dan kado yang dihias ala kadarnya. Muka dia kelihatan panik, tapi tetap nekat jalan ke rumah si Dot. Di belakangnya, Gia jalan pelan-pelan nutupin rasa sakitnya pakai senyum yang dipaksain. Lisa sadar ini langkah yang gila. Orang tua Gia udah jelas gak ngizinin, dokter juga nyuruh istirahat full. Tapi Gia keras kepala. Kalau ini malam terakhir gue masih bisa berdiri, ya gue mau berdiri buat orang yang gue sayang, begitu kata hatinya. Begitu sampai di rumah Dot, suasananya tenang, adem, rumahnya sederhana tapi hangat banget. Dot kaget pas lihat Lisa datang bawa kue, tapi tawanya langsung berhenti waktu dia lihat Gia muncul dari balik bayangan, berdiri pelan sambil nahan sakit di sendi-sendi badannya. Gia senyum ke Dot, diem aja, terus ngasih kado kecil yang dia bawa sendiri. Selamat ulang tahun sayang, ucapnya lirih. Tangannya gemetaran, tapi hati dia mantap. Bentar. Sebelum lanjut, subscribe dulu channel Dot Design ya guys, biar gak ketinggalan kelanjutannya. Dot bingung, campur terharu. Dia belum tahu kondisi Gia yang sebenarnya, tapi dari sorot mata Gia malam itu, dia bisa ngerasain ada yang disembunyiin. Wah, belum sempat Gia ngomong banyak, badannya goyah. Lisa panik dan langsung nyamperin buat nangkep Gia yang hampir jatuh. Dot juga langsung heboh. Teh kado yang tadi kelihatan penting banget sekarang udah jatuh di lantai. Mereka gak sempat mikirin soal kejutan atau ulang tahun lagi, yang ada cuma rasa takut dan khawatir. Gia pingsan malam itu, Lisa dan Dot buru-buru bawa dia ke rumah sakit. Sepanjang jalan Lisa gak bisa nahan nangis. Maaf ya Gia, gua gak seharusnya nurutin lo, katanya sambil sesenggukan. Di rumah sakit semua jadi hening. Dokter bilang kondisi Gia makin parah. Lupusnya udah mulai ganggu organ-organ dalam. Gia butuh penanganan intensif. Dot duduk bengong di luar ruang perawatan. Tangannya masih megang erat kado kecil dari Gia. Luas baru malam itu dia tahu semuanya soal sakitnya Gia, rasa takutnya, dan cinta diam-diam yang tulus itu. Untuk malam itu, Dot nggak ngerayain ultahnya pakai lilin sama kue. Dia ngerayain ulang tahun dengan sebuah kesadaran. Cinta sejati tuh nggak selalu datang dalam bungkus yang sempurna, tapi muncul dari pengorbanan yang tulus dan diem-diem kayak Gia. Dan di dalam kamar rumah sakit itu, Gia tidur lemah. Tapi untuk pertama kalinya, dia bisa tidur dengan tenang. Karena akhirnya Dot tahu semuanya. Mentari pagi masuk malu-malu lewat jendela ruang rawat. Gia masih terbaring, infus menggantung di samping ranjangnya. Napasnya tenang tapi lemah. Wajahnya pucat tapi ada bekas senyum kecil yang belum hilang sejak semalam. Dot masih duduk di kursi, nggak tidur semalaman. Matanya sembab tapi tetap terjaga. Tangannya nggak lepas dari kado kecil pemberian Gia. Dia belum buka isinya. Rasanya kado itu bukan sekadar benda, tapi janji diam-diam Gia yang belum selesai dia pahami. Lisa masuk pelan-pelan bawa segelas teh hangat. Lisa berkata, "Minum dulu Dot, dari tadi lo duduk aja, lo butuh tenaga juga." Dot ngangguk tapi nggak langsung minum. Pandangannya tetap ke Gia. Sudah dulu guys prediksinya. Ini hanya sebuah prediksi hujan di matamu part 4 yang asli ada di channel Dot Design.
Jangan lupa subscribe channel Dot Design dan Jidor Animasi ya guys.